Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Bastian dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor induk mahasiswa 18561004. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas yang telah dikerjakan pada mata kuliah Manajemen Konflik yang diampu oleh Dr. Hajah Jumira Warliza Susi, MPD. Contoh kasus konflik yang terjadi di dalam dunia pendidikan, terkhusus yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu adalah munculnya kelompok atau geng di sekolah. Geng adalah salah satu bagian dari kelompok sosial yang bisa saja tercipta di lingkungan sekolah. Hal tersebut memang hal yang tak bisa dihindari, mengingat manusia merupakan makhluk sosial dan tak dapat hidup secara individu. Munculnya geng ini kerap dijumpai di tingkatan sekolah menengah atas, mengingat siswa-siswinya menginjak usia remaja dan secara psikologis serta kemampuan dalam berpikir masih dalam tahap perkembangan, memperluas pergaulan seusianya dan mencari teman sebaya yang lebih mengerti kondisi emosionalnya dibanding orang tuanya sendiri. Kemudian tak heran jika di usia remaja tidak sedikit siswa SMA yang tak lagi mendengarkan nasihat dari orang tuanya dan menjadikan sekolah sebagai tempat kedua setelah rumah di mana mereka tinggal. Tak jarang, para remaja ini menghabiskan sebagian waktunya di sekolah. Tentunya munculnya geng di sekolah yang dikenal dengan konotasi negatif sangat tidak diharapkan keberadaannya. Apalagi kebanyakan geng tersebut seringkali membuat konflik, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Perilaku yang diperlihatkan oleh para anggota geng remaja lebih banyak condong pada tindakan kriminal yang mengganggu dan sifatnya serius. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba, serta tidak sedikit yang terlibat dalam perampokan, bahkan pembunuhan, selain tawuran ataupun perkelahian, minum minuman keras, dan mencuri. Maka agar geng di sekolah tak tercipta, memang diperlukan perhatian khusus dan perlu diperhatikan penyebab munculnya geng di sekolah. Untuk itu, perlulah diketahui penyebab munculnya geng di sekolah. Antara lain, yang pertama adalah kurangnya pengawasan kegiatan siswa, khususnya setelah jam pulang sekolah. Kedua, masih kurangnya kegiatan di luar akademik yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ketiga, adanya peraturan yang menjadikan siswa tersebut menjadi bosan dan menjadikan siswa tersebut mencari hal-hal untuk menghindari aturan tersebut. Keempat, munculnya faktor dari luar lingkungan pendidikan yang mempengaruhi dengan cara memberikan pengetahuan negatif sehingga mendorong terbentuknya suatu geng di sekolah. Dan yang kelima, siswa masih dalam proses pencarian jati diri sebagai salah satu upaya menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Kemudian, berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terbentuknya geng di suatu pendidikan ataupun lingkungan sekolah yang dapat berpotensi menimbulkan suatu ketidaknyamanan dalam sekolah tersebut. Yang pertama, yakni memberikan pendidikan tentang budi pekerti dan pembentukan karakter yang baik. Karena selama ini, sekolah hanya fokus terhadap aspek kognitif saja, sehingga hal seperti moralitas terabaikan. Padahal sejatinya pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter sangat diperlukan, mengingat makin maraknya kasus kekerasan yang terjadi di bangsa ini. Yang kedua, yakni berdialog dengan remaja yang memiliki gejala berperilaku negatif dalam kelompok geng tersebut. Guru biasanya memberikan hukuman pada siswa seperti itu,
Padahal sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan. Hal ini bukannya membuat remaja berubah menjadi baik, namun perlakuan seperti itu malah akan membuat remaja semakin terjerumus karena merasa dirinya tidak diberi kesempatan oleh gurunya selaku pendidiknya di sekolah. Yang ketiga, sekolah menyiapkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler, remaja dapat menyalurkan bakat dan kreativitas pada dirinya secara maksimal. Maka dengan begitu, mereka akan terjauh dengan kegiatan-kegiatan negatif seperti yang dilakukan pada kelompok geng pada umumnya, yang berkonotasi pada kegiatan-kegiatan negatif yang dapat mempengaruhi kenyamanan dalam suatu lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitarnya. Yang keempat, yakni memberikan sosialisasi anti-geng. Kegiatan ini dapat berupa kampanye, pidato, atau talk show agar perilaku geng segera dihentikan. Dan yang kelima, yakni menghindari kekerasan sekecil apapun, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Dimanapun berada, hindari kekerasan sekecil apapun itu. Baiklah, kiranya ini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah marilah kita sama-sama bermohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.